sky is pink and white, if the ground is Yellow diamonds in the light. Bismillah, perkenalkan nama saya Selviani dengan NIM 9051214094. Baik, di sini saya sudah mempunyai interval kelasnya. Nah, di sini untuk menentukan mean atau nilai rata-rata, kita perlu ingat kembali untuk data berkelompok, rumusnya itu menggunakan sigma atau jumlah yang dimana nanti di sini untuk XI-nya itu merupakan nilai tengah dari masing-masing kelas. Kita tahu untuk menentukan XI-nya kita cukup menjumlah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Baik, langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan dalam kurung batas bawah ditambah batas atas tutup kurung dibagi 2. Lalu kita enter. Kalau sudah ada, kita sisa letakkan kursornya di bagian sudut kanan dan kita blok sampai bawah untuk melihat hasil keseluruhannya. Baik, langsung saja. Baik, inilah hasil dari XI-nya. Setelah itu di sini ada sigma FI kali XI. Jadi untuk menentukan hasilnya kita perlu mengkali FI dan XI dengan menggunakan rumus sama dengan frekuensi dikali XI. Lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya sudah muncul, lalu kita blok ke bawah untuk melihat hasil keseluruhannya. Oke, ini hasilnya FI dan FI kali XI. Baik, untuk selanjutnya kita mencari jumlah dari XI dan FI kali XI, yaitu dengan cara kita memblok jumlah dari frekuensi ke kanan. Baik, hasilnya sudah muncul. Selanjutnya kita mencari mean. Jadi untuk menentukan hasil akhir dari meannya kita cukup menggunakan rumus, yaitu sama dengan terus jumlah akhir dari FI XI dibagi jumlah akhir dari frekuensi, terus kita enter. Nah, di sini hasilnya sudah muncul, yaitu 32,4. Baik, selanjutnya kita beralih ke modus. Kita akan mencari jumlah batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawah kita menggunakan rumus sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Terus kita enter. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Selanjutnya kita blok ke bawah untuk melihat hasil keseluruhannya dari batas bawah. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Selanjutnya kita mencari hasil dari batas atas. Kita cukup menggunakan rumus sama dengan batas atas ditambah 0,5. Terus kita enter. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Terus kita blok lagi ke bawah untuk melihat hasil keseluruhan dari batas atas. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Selanjutnya, untuk mencari hasil dari D1, kita cukup melihat di frekuensi angka yang paling tertinggi. Nah, angka yang paling tertinggi di sini adalah 23. Jadi, D1-nya itu kita masukkan rumus sama dengan 23 dikurang frekuensi di atas 23, yaitu 12. Lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya telah muncul, yaitu 11. Selanjutnya kita mencari hasil dari D2, yaitu menggunakan rumus sama dengan 23 dikurang frekuensi di bawah dari 23, yaitu 11. Lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya sudah muncul, yaitu D1 11 dan D2 12. Baik, selanjutnya untuk menentukan hasil akhir dari modus kita perlu menggunakan rumus, yaitu sama dengan batas bawah ditambah dalam kurung D1 dibagi dalam kurung D1 ditambah D2 balas kurung, terus kita kali dengan nilai panjang kelas 5, terus kita enter. Nah, inilah hasil dari
modus yaitu 41.891. Baik, itulah penjelasan mean dan modus dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Now we're standing side by side. Baik, saya Sarmila Dayanti dengan NIM 90500144023. Selanjutnya kita akan menentukan median. Jadi median ini dia rumusnya sama dengan batas bawah N per 2 dikurang FKS per FME dikali Y, yang mana FKS-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sementara FME adalah frekuensi kelas median. Tadi BB dan K-nya sama dengan penentuan modus tadi. BB itu batas bawah kelas median. K itu adalah panjang kelas. Nah, kita lihat dulu sebelum menentukan ini, kita akan cari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif itu kita dapatkan dengan menjumlahkan frekuensi dari tiap kelas. Baik, untuk yang kelas pertama, dia sendiri dia cukup sama dengan ini, jadi dia itu sama dengan frekuensi di kelas pertama untuk 8. Untuk kelas kedua itu kelas pertama ditambah kelas kedua. Nah, selain bisa dijumlahkan itu, kita juga bisa menggunakan sum. Rumus sum sama dengan sum 3 untuk kelas ketiga. Ini kita jumlahkan frekuensi dari kelas ke pertama sampai kelas ketiga. Yang keempat, dari kelas pertama sampai kelas keempat. Yang kelima, yang keempat, yang keenam, dari kelas pertama sampai kelas keenam. Yang ketujuh, dari kelas pertama sampai kelas ketujuh. Yang kedelapan, dari kelas pertama sampai kelas 8. Nah, jadi ini sum frekuensi kumulatif di kelas ke-8 itu akan sama dengan total data. Nah, untuk mencari kelas median, kita menggunakan rumus sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, karena hasilnya 50, kita cari angka yang mendekati angka di atas 50, yaitu 54. Nah, selanjutnya kita menentukan FKS dari kelas median. Dan di atasnya itu sama dengan 36. Untuk mencari hasil akhir dari median, kita menggunakan rumus sama dengan batas bawah ditambah buka kurung kelas median dikurang FKS tutup kurung dibagi F dikali K5. Jadi hasil akhir dari median adalah 33,39. Baik, selanjutnya kita akan mencari dari kelas Q3. Rumusnya sama dengan dalam kurung 3 dibagi 4 tutup kurung dikali 100. Hasilnya 75. Nah, karena hasilnya 75, kita cari angka yang mendekati angka di atas 75, yaitu 89. Nah, selanjutnya kita mencari nilai FKS.
kita mencari angka di atas yang mendekati untuk menentukan hasil kuartil ketiga sama dengan batas bawah tambah buka kurung kelas kuartil dikurang FKS tutup kurung dibagi F tutup kurung dikali K5. Nah, maka hasilnya adalah 41,457. Every shadow crosses mine. Perkenalkan, nama saya Indri Agustin dengan NIM 90500124122. Jadi untuk mencari batas bawah dari desil, yaitu rumusnya sama dengan batas bawah kurang 0,5. Baik, inilah hasilnya. Selanjutnya kita blok ke bawah untuk melihat hasil batas bawah keseluruhannya. Selanjutnya kita mencari hasil dari FK dengan cara menjumlahkan seluruh frekuensinya. Kita mencari hasil dari FK yaitu menggunakan rumus sama dengan frekuensi kelas 1. Selanjutnya kita mencari frekuensi dari kelas 2 dengan cara menggunakan rumus sama dengan frekuensi kelas 1 ditambah frekuensi kelas 2. Selanjutnya untuk frekuensi kelas 3 kita menggunakan rumus sum dalam kurung blok 3 kelas. Selanjutnya untuk frekuensi yang selanjutnya kita tetap menggunakan rumus yang sama dengan kelas 3, yaitu sama dengan sum dalam kurung dengan memblok dari frekuensi kelas 1. Baik, inilah hasil nilai dari FK. Selanjutnya untuk mencari kelas D8 dengan rumus sama dengan buka kurung 8 dibagi 10 dikali 100. Hasilnya adalah 80. Kelas yang ke-8 itu dimuat oleh kelas yang memuat data ke-80 yang lebih besar dari 80 di sini adalah 89. Lalu kita langsung ke frekuensi kumulatifnya. Sebelum kelas D8 itu adalah 66, lalu masukkan ke rumusnya. Rumusnya kita lalu sekarang kita mencari hasil dari desil 8 dengan rumus sama dengan BB ditambah buka kurung nilai kelas D8 dikurang FKS 66 dibagi frekuensi 23 balas kurung dikali K5. Baik, jadi hasilnya yaitu 425,1522. Perkenalkan, nama saya Suci Kurniawati dengan NIM 90500124124. Baik, di sini saya akan menghitung nilai BB dan FK, di mana nilai BB-nya itu menggunakan batas bawah kelas persenti, yaitu sama dengan 10 dikurang 0,5. Selanjutnya sama dengan 15 dikurang
0,5. Selanjutnya lagi sama dengan 20 dikurang 0,5 sama dengan 25 dikurang 0,5 sama dengan 30 kurang 0,5. Selanjutnya sama dengan 35 dikurang 0,5. Selanjutnya sama dengan 40 dikurang 0,5 sama dengan 45 dikurang 0,5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai BB-nya. Selanjutnya kita menghitung nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil atau FK. Sama dengan kita menggunakan rumus F atau frekuensi 8. Selanjutnya sama dengan 8 ditambah 7. Selanjutnya sama dengan kita menggunakan rumus sum. Buka kurung. Kita blok mulai dari kelas pertama sampai kelas 3. Lanjut tutup kurung. Sama dengan sum buka kurung. Kita blok mulai dari kelas 8 sampai kelas 12. Tutup kurung. Selanjutnya sama dengan sum buka kurung. Kita blok lagi mulai dari kelas 8 sampai kelas 18. Tutup kurung. Selanjutnya sama dengan sum buka kurung. Kita blok mulai dari kelas 8 sampai kelas 12. Tutup kurung. Selanjutnya sama dengan sum buka kurung. Kita blok kelas mulai dari kelas 8 sampai kelas 23. Tutup kurung. Sama dengan sum buka kurung. Kita blok mulai dari kelas 8 sampai kelas 11. Tutup kurung. Nah, kita sudah mendapatkan nilai FK-nya.
Selanjutnya, sekarang kita tentukan P75. Kalau untuk persentil, I per 100. Kelas P75 sama dengan buka kurung 75 per 100 tutup kurung dikali 100. Nah, kita sudah mendapatkan nilai kelas P75. Kita tandai angka yang mendekati 75. Di situ angka 89. Nah, sekarang kita menghitungkan nilai FKS-nya. Sama dengan kita ambil nilai dari FK, yaitu 66. Nah, kita sudah mendapatkan nilai FKS-nya. Selanjutnya kita menghitung nilai P75-nya. Sama dengan kita ambil nilai dan BB, yaitu 39,5 ditambah buka kurung, kita ambil nilai dari kelas P75 dikurang, kita ambil nilai FKS, yaitu 66 per kita ambil nilai frekuensinya, yaitu 23. Tutup kurung dikali nilai K, yaitu 5. Nah, kita sudah mendapatkan nilai P75, yaitu 400,1521. What it takes to come alive. Nama saya Risna dengan NIM 90500124027. Di sini saya akan menghitung simpangan rata-rata, di mana simpangan rata-rata sendiri adalah nilai rata-rata dari selisih antara setiap data dengan nilai rata-rata atau mean data tersebut. Untuk mencari nilai simpangan rata-rata sendiri, memiliki rumus yaitu SR sama dengan sigma FI dikali hasil mutlak XI min X bar per sigma FI. Pada kolom ini sudah terdapat data kelompok, frekuensi, dan nilai rata-ratanya atau meannya. Jadi sebelum kita mencari nilai simpangan rata-rata, kita harus terlebih dahulu mencari sigma FI kali hasil mutlak XI min X barnya. Jadi pertama kita isi terlebih dahulu kolom XI min X bar. Jadi untuk cara mengisinya, sini klik sama dengan XI 12 dikurang dengan nilai rata-ratanya 32,4. Enter. Selanjutnya 17 dikurang 32,4. Enter. Selanjutnya 22 dikurang dengan nilai rata-rata 32,4. Enter.
Selanjutnya 27 dikurang dengan nilai rata-ratanya. Selanjutnya 32 dikurang dengan nilai rata-ratanya. Selanjutnya 37 dikurang dengan 32,4. Selanjutnya 42 dikurang dengan 32,4. Selanjutnya yang terakhir 47 dikurang dengan 32,4. Kita sudah menemukan nilai di setiap kolom pada kolom XI min X bar-nya. Selanjutnya kita beralih pada hasil mutlak XI min X bar. Jadi kita bakalan membuat semua nilai dari kolom XI min X bar ini menjadi positif ke kolom hasil mutlak XI min X bar. Jadi klik sama dengan min, lalu min 20,4. Enter. Lalu kita blok sampai ke min 0,4. Selanjutnya kita ke kolom sama dengan 4,6, lalu enter. Kemudian kita blok turun kembali. Di sini kita sudah menemukan hasil mutlak dari XI min X bar-nya. Selanjutnya kita beralih pada kolom FI kali hasil mutlak XI min X bar-nya. Di sini sama dengan FI-nya 8 dikali dengan hasil mutlak XI min X bar-nya 20,4. Lalu kemudian enter. Setelah itu kemudian kita blok sampai ke bawah. Di sini kita telah menemukan nilai di setiap kolomnya atau di setiap kelasnya. Selanjutnya kita mencari sigmanya, yaitu dengan cara mengklik 2 kali. Kemudian blok semuanya ke bawah. Lalu enter. Kita sudah menemukan nilai sigma FI kali hasil mutlak XI min X bar-nya. Kemudian hasilnya kita taruh kepada rumusnya, yaitu sama dengan nilai sigma FI kali hasil mutlak XI min X bar-nya dibagi dengan sigma FI. Kemudian enter. Di sini kita sudah menemukan simpangan rata-rata dari data kelompok ini, yaitu 8,732. Baik, perkenalkan saya Ihsan Said dengan NIM 90500124099. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai variansi. Nah, kita mencari nilai X min X bar yang dilipat keduakan. Nah, caranya itu sama dengan kita ketik nilai X min X bar. Nah, terus kita pangkat duakan. Nah, terus kita enter. Nah, inilah hasilnya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai F, yaitu 8. Terus kita kali. Terus kita pencet nilai dari X min X bar. Nah, inilah hasilnya.
Nah, selanjutnya langsung saja kita blok untuk mengetahui hasilnya. Nah, ini juga kita langsung juga blok. Ya, inilah hasilnya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui hasilnya kita menggunakan rumus. Rumusnya itu sama dengan sum. Kita ketik sum. Nah, terus buka kurung. Terus kita blok dari atas sampai ke bawah. Sampai ada nilainya. Nah, inilah hasilnya. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rani Agustina dengan NIM 90500124129 akan menjelaskan materi standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku sendiri adalah ukuran seberapa terbesar nilai-nilai dalam suatu kumpulan data. Secara sederhana, ini memberitahu kita seberapa jauh setiap nilai dalam kumpulan data dari nilai rata-rata atau mean. Dari kumpulan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians, mengambil akar kuadrat dan mengembalikan nilai ke unit pengukuran asli data, sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Karena standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians, maka sebelumnya telah ditentukan varians, hasil dari varians, jadi langsung saja kita bisa cari. Langsung saja kita bisa mencari standar deviasinya. Jadi rumus standar deviasi adalah S sama dengan akar S kuadrat. Pertama-tama kita tekan sama dengan, kemudian kita tekan S, kemudian setelah muncul kita tekan SQRT, kita tekan 2 kali, kemudian kita masukkan S kuadratnya dan kurung tutup dan enter, dan muncullah hasil simpangan baku atau standar deviasinya sama dengan 10.504.